Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita usul as-salasah atau as-salasatu atau salasatul usul, 3 landasan pokok. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca awal dari inti buku ini atau kitab ini berkaitan dengan kitab usul as-salasah, dan kita sudah sebutkan juga makna ar-rusydu. Apa arti ar-rusydu para jamaah kemarin? Ar-rusyd. Jadi kata muallif, i'lam arsyadakallah. Ma makna ar-rusyd? Yang di belakang boleh, yang masuk. Ma makna ar-rusydu? Allahu a'lam. Pak Ustadz kemarin banyak laron katanya. Jadi nggak fokus ya. Ar-rusyd al-istiqamah. Nah, al-istiqamah an tariqi al-haq. Istiqamah di atas kebenaran, itu mana ar-rusyd. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan i'lam arsyadakallah. Ketahuilah, semoga, jadi didoakan oleh Syekh, semoga kita istiqamah di atas kebenaran. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan makna at-ta'ah. Makna at-ta'ah yang lain selain Bapak ini. Makna at-ta'ah. Sering mendengarkan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Makna at-ta'ah selain Bapak? Menuruti apa yang dihendakinya. Hah? Menuruti apa yang dihendakinya dan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sahih. Yaitu makna secara umum ya. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini apa? Benar, itu jawabannya benar. Ya, arti ketaatan adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kesamaan keinginan ya, kesamaan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi apa? Sesuatu yang dilarang tentunya.
Ya, semakna dengan makna at-taqwa. Ya, takwa artinya apa? Jalankan perintah, jauhi larangan dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak tahu bagaimana itu perintah, bagaimana itu larangan, kecuali dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kemarin Syekh menjelaskan Ibrahim merupakan Khalilur Rahman. Apa artinya Khalil? Apa bedanya dengan Habib? Orang yang kekasih gitu ya, lebih daripada Habib. Kalau Habib itu seorang yang dicintai, tapi Khalil lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Habib. Habibullah lebih tinggi, terus Khalilur Rahman karena ya, yang lebih mulia dibandingkan dengan Habib. Nah, mari kita jelaskan bahwasanya di antara ratusan nabi dan rasul itu yang terbaik adalah ada 5 nabi. Siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa itu bukan Yesus ya. Ada yang lagi viral sekarang, Yesus alaihissalam. Yesus kan nama mereka, tapi namanya aslinya adalah Isa alaihissalam. Kemudian dari kelima nabi yang terbaik ini ada 2 yang terbaik, yang itu yang disifati dengan Khalilur Rahman atau Khalilullah, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang terbaik. Dan dari kedua ini yang terbaik adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia yang terbaik. Ya. Jadi bukan wala fakhar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku enggak sombong, tapi aku adalah manusia yang terbaik, lebih baik daripada seluruh bahkan makhluk yang terbaik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin sudah disebutkan juga makna al-ibadah secara umum dan secara khusus. Siapa yang mau menjawab? Nanti dikasih hadiah minuman. Secara umum dulu deh. Jadi makna ibadah secara umum. Boleh pakai bahasa Arab, silakan dibaca kitabnya, atau boleh artinya. Apa? Yang belakang boleh, yang belakang. Jadi kasih kesempatan buat yang di belakang. Allahu a'lam. Merendahkan diri atau tadzallul lillah, merendahkan diri kepada Allah dengan apa? Mahabbatan, dengan penuh kecintaan, wa ta'ziman, dan dengan penuh pengagungan, bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wa ijtinabi nawahihi, yaitu dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang, ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai dengan syariat yang datang. Jadi sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu arti ibadah secara umum. Secara khusus apa? Sebagaimana yang ditarifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini sering diucapkan di berbagai majelis. Mana ibadah secara khusus, secara tafsir. Ada yang bisa membacakan? Ini Bapak nggak nyatat ya? Hilang catatannya Pak Ustadz. Baik, dicatat ya. Mana ibadah secara khusus, yaitu ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu nama ibadah. Minal aqwal, dari ucapan-ucapan,
wal a'mal, dari amalan-amalan, az-zahirah wal batinah, baik yang zahir ataupun yang batin. Kemudian beliau menyebutkan kal khauf, seperti rasa takut, al khasyah, wat tawakkul, itu diantara bentuk yang tidak nampak. Was salat, was zakat, was salat wa ghairu dzalika min syara'il Islam. Itu diantara contoh-contohnya dari semua syariat-syariat Islam. Itu yang dinamakan apa? Ibadah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Sering nggak kita mengatakan yang penting ikhlas? Apa itu ikhlas? Ada orang melakukan amalan yang nggak ada tuntunannya, yang penting ikhlas. Ya, ada orang melakukan kesyirikan, tapi dia mengatakan yang penting ikhlas. Apa arti ikhlas? Masukkan ibadah yang mengharapkan wajah Allah. Sebelumnya dulu ada makna yang lebih spesifik, kata Syekh. Al-ikhlas huwa at-tanqiyah, nah, memurnikan. Ya, namanya ikhlas itu murni, nggak ada campuran apapun dari bentuk-bentuk kesyirikan. Itu namanya ikhlas. Ada orang melakukan kesyirikan tapi mengatakan yang penting ikhlas, maka ini salah. Yang namanya ikhlas ya tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ya, baru apa yang dimaksud dengan memurnikan ini? Baru mengatakan an yuqsadal mar'u bi ibadatihi, seorang hamba itu menginginkan atau mengharapkan, memaksudkan dengan ibadahnya itu adalah apa? Wajahnya Allah dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ikhlas yang secara sederhana namun mencakup apa yang dimaksud dengan kata ikhlas tersebut, murni. Kemudian kita lanjutkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka bagi membawa bukunya halaman 38. Kemudian kata Syekh, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa bidzalika, dan oleh karena itu dan dengan hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan dzalika di situ sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ai bil hanifiyah. Ini maksud dengan dzalika di situ adalah kembali kepada al-hanifiyah. Kemarin kata al-hanifiyah kita jelaskan maknanya adalah apa? Dari kata apa? Ahnaf. Apa artinya ahnaf? Apa artinya ahnaf? Condong. Ya, condong kepada tauhid, menjauh daripada apa? Kesyirikan. Itulah agamanya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, al-hanifiyah. Amarallahu jami'an nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dari awal manusia sampai akhir zaman, semuanya diperintahkan untuk itu. Wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kita semuanya dengan tujuan yang tadi, dengan tujuan al-hanifiyah tadi, yaitu dengan beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya dalam surah Az-Zariyat disebutkan oleh muallif di sini, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan yang satu. Untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ini satu-satunya tujuan diciptakan kita semuanya. Meskipun tujuan ini tidak semua orang faham dan tidak semua orang mampu melakukan tujuan diciptakan Allah tersebut. Namun inilah hikmahnya. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Karena Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan
Situ dalam keterangan beliau mengatakan ai bil hanifiyah. Tadi kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan dzalika di sini adalah al hanifiyah. Wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddin. Yang dimaksud dengan al hanifiyah adalah ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan semua peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, bahkan termasuk jin, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, seluruh manusia dan jin diperintahkan dan diciptakan dengan tujuan yang tadi, dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Muhammad. Ini adalah khitabnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min rasul, dari rasul-rasul yang ada, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, tapi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka ibadalah kepadaku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah semua para nabi, semua para rasul yang diutus, tujuan atau visi dakwahnya satu. Namun syariat mereka bisa saja berbeda-beda, ya, sebagaimana syariat puasa, syariat misalkan masalah ghanimah berbeda-beda. Zaman dahulu ghanimah, Bapak tahu ghanimah? Ada orang perang muslim sama kafir, kemudian kalah, misalkan kafirnya, ada harta rampasan perang, termasuk wanita-wanita hanya jadi budak. Dahulu rampasan perangnya dikumpulkan, kemudian datang api menyambar, jebret, hilang, nggak boleh diambil. Kalau zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh diambil, akan dibagi-bagikan kepada para mujahid pada saat itu. Begitu pula syariat-syariat yang lain berbeda-beda, namun inti dakwahnya sama. Sebagaimana ditegaskan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, al-anbiya ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi itu bersaudara dari satu bapak, namun ibu-ibu mereka berbeda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Inti dakwah, inti agamanya satu, yaitu anibudullah wajtanibut taghut. Kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud kok bapaknya satu, ibunya berbeda. Ya, bukan masalah pernikahan ini ya. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama kita menjelaskan, maksudnya bapaknya satu, inti dakwahnya satu, namun syariatnya berbeda-beda, ya, tergantung kondisi pada saat itu. Namun inti dakwahnya adalah sebagaimana Allah katakan, illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan, ani'budullaha wajtanibut taghut wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap zaman, setiap kabilah, setiap masa seorang rasul dengan misi yang satu, ani'budullah, mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Kemudian kata Syekh, wa bayyanallahu azza wa jalla fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya, annal khalqa innama khuliqu lihada, bahwasanya makhluk semuanya
hanya diciptakan untuk hal tersebut, hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diciptakan untuk yang lain. Apakah itu misalkan penguasa atau menumpuk harta, bukan, atau mengejar jabatan, bukan. Semuanya diperintahkan untuk beribadah. Apapun status kita, apapun posisi kita, jabatan kita, semuanya sama perintahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan yang satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun di sini dijelaskan juga dalam kesempatan yang lain bahwasanya maknanya diantaranya ada dua. Makna liya'budun boleh ditambahkan. Makna illa liya'budun ada yang mengatakan maknanya adalah illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada yang mengatakan makna illa liya'budun illa liya'rifun, kecuali untuk mengenalku. Akan tapi ketiga makna ini tidaklah bertentangan. Ya, karena orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya dia akan semakin mentauhidkan Allah. Nah, nanti dijelaskan di sini adalah makna-makna atau pembagian tauhid yang tiga, saling berkaitan semuanya. Orang-orang yang paling mengenal Allah, mereka adalah orang-orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertauhid, maka dia akan senantiasa beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saling berkaitan antara ketiga makna tersebut. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Makna ya'budun yuwahhidun. Sini disebutkan oleh Syekh, beliau menjelaskan makna ya'budun adalah yuwahhidun. Ya, mentauhidkan aku. Sebenarnya di situ ada ya, sebenarnya para jamaah, ada ya yang dibuang. Pada asalnya katanya adalah illa liya'buduni sebenarnya. Di dalam ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sebenarnya. Asalnya di situ ada kata apa? Kata ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka begitu pula illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Itu maknanya. Kemudian kata Syekh, yakni at-tauhid min ma'nal ibadah. Tauhid ini adalah di antara makna ibadah, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Syekh. Kalau nanti Bapak murojaah di situ, makna tauhid itu di antaranya adalah apa? Ibadah. Jadi bersaling berkaitan antara tauhid dan ibadah. Illa faqad sabaqa dzalika ma'nal ibadah wa 'ala ayyi syai'in tutlaq annaha a'am min mujarrad at-tauhid. Kecuali telah berlalu, ya kata Syekh, telah berlalu kepada engkau makna al-ibadah. Makna al-ibadah tadi atau pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Wa 'ala ayyi syai'in tutlaqu, dan terhadap apa saja dimutlakkan atau diumumkan kata ibadah tersebut. Wa annaha a'am, dan kata ibadah itu lebih umum dari kata tauhid. Kata ibadah lebih umum daripada tauhid. Dan sebagaimana juga sudah dijelaskan kemarin, tadi sudah kita murojaah juga makna ibadah, baik ibadah secara umum ataupun ibadah secara tafsil atau secara khusus. Kemudian kata Syekh, wa a'lam annal ibadata, bukan harusnya wa'lam di sini. Wa'lam annal ibadata nau'an. Ketahuilah bahwa ibadah itu ada dua jenis. Ya, nanti bisa dicatat ya, ibadah itu ada dua jenis. Sebagaimana yang sering dijelaskan bahwa ada ibadah kauniyah dan ada ibadah apa? Ada ibadah apa? Syar'iyah. Ibadah kauniyah dan ada ibadah syar'iyah. Apa itu ibadah kauni? Apa itu ibadah syar'i? Ada yang bisa menyebutkan sebelum kita bacakan? Nanti juga ada. Apa yang Bapak-bapak pahami tentang ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah? Ibadah kauniyah ya. Baik,
Kita bacakan saja ya, nanti yang mau mencatat ringkasannya dipersilakan. Ibadah kauniyah wa hiya al-khudu'. Makna ibadah kauniyah adalah tunduk. Al-khudu' itu maknanya adalah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala li amrillah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala al-kauni, yaitu yang alami, yang enggak mungkin bisa ditolak. Ya, yang emang pada dasarnya udah seperti itu gitu loh. Itu kauni namanya. Wa hadhihi syaminatun li jami'il khalq. Ini mencakup semua makhluk. Tidak pandang bulu, tidak pandang soleh atau tidak solehnya, tidak pandang muslim atau kafirnya. La yakhruj anha ahadun, tidak keluar dari ibadah kauni ini satu makhluk pun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Bahwasanya semua makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, mereka akan datang ya kelak pada hari kiamat atau saat ini, dia akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Yang namanya hamba dia harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang lagi viral ya pada saat-saat ini berkaitan dengan toleransi. Ayat sebelumnya maksudnya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula pantas memiliki anak. Kemudian kata Syekh, fahiya syamilatun lil mu'mini wal kafir. Maka kata hamba di sini, ibadah kauniyah di sini mencakup baik itu mukmin ataupun kafir secara umum. Wal birri wal fajir, baik itu yang yang saleh, yang bir, dia selalu melakukan kebaikan, ataupun yang fajir, orang-orang yang melakukan dosa, pendosa. Mencakup ibadah kauniyah tersebut yang harusnya tunduk. Namun para jamaah, ibadah kauniyah ini belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan bedanya. Berbeda dengan ibadah syar'i. Kita sebutkan. Wasani, adapun yang kedua dari makna ibadah itu adalah ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah. Wa hiyal khudu'u li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Makna ibadah syar'iyah adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi khassah biman ata Allah. Dan ini adalah khusus, ibadah yang khusus bagi siapa saja yang mentaati Allah, wattaba'a ma ja'at bihir rusul, dan mengikuti apa-apa yang datang dengannya Rasul, apa-apa yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman sama-sama disebut hamba. Tadi juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kafir ataupun yang fajir ataupun yang muslim ataupun yang mukmin terlebih, sama-sama juga disebut hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang di muka bumi ini, yamshuna, yang berjalan di muka bumi ini, haunan, dengan dengan tidak sombong, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sombong. Siapa yang tidak sombong ini? Orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini terpuji. Ya, sifat sombong ini adalah salah satu sifat yang makhluk tidak boleh berhias dengannya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Maka kita tidak boleh
mengambil sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk sombong. Kalau Allah pantas sombong, kenapa? Karena memiliki segala-galanya, mampu segala-galanya. Kalau kita, apa yang harus disombongkan, ya? Dari nggak ada apa-apa nanti akan mati tidak bawa apa-apa juga. Dari lemah kembali pada lemah lagi kalau sudah tua. Kemudian fan-naw'ul awwal la yuhmadu 'alaihi al-insan. Jenis yang pertama dari kata ibadah itu tidak dipuji manusia atasnya. Apabila disebut sebagai hamba pada ibadah kauniyah, li'annahu bighairi fi'lihi, karena hal tersebut bukan atas dasar perbuatan dia, bukan atas dasar perlakuan dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, lakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu, akan tapi kadang bisa dipuji atas apa dari efek dari ibadah tersebut. Apa efeknya? Di antaranya min syukrin 'indar raha, dari rasa syukur, ucapan syukur ketika mendapat apa? Kenikmatan, ketika mendapat kelapangan, padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasabri 'alal bala, dan bersabar di atas apa? Al-bala, di atas ujian. Padahal ujian dan kelapangan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kauniyah, termasuk kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin kita tolak. Ya. Nikmat datang, kita enggak mungkin tolak. Musibah datang enggak mungkin kita tolak. Maka ini namanya apa? Kauniyah. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang bukan perbuatan hamba, namun bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan ujian dari sikap kita. Apakah kita bersyukur ketika dikasih nikmat dari Allah? Apakah kita sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah? Maka itu bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan pahala. Bi khilafin naw'its tsani, berbeda dengan bagian yang kedua atau jenis yang kedua, itu ibadah syar'iyyah. Fa innahu yuhmadu alaihi, maka dia dipuji atasnya, dia mendapatkan ganjaran karena dia adalah perintah. Dia adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan perintah, orang-orang yang melakukan syariat, maka dia mendapatkan apa? Pujian, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara apa? Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyyah. Ibadah syar'iyyah khusus bagi siapa? Orang-orang yang mengikuti atau mentaati Allah dan mengikuti para ar-rasul atau para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhidu, dan perkara yang paling besar, perkara yang paling agung dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? At-tauhid. Ini sekarang beliau akan mulai masuk tentang pembahasan tauhid yang inti dari kitab yang beliau tulis ini. Tidak ada yang lebih mulia daripada tauhid. Daripada semua ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang paling mulia adalah apa? Tauhid. Karena apa? Karena ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk ini, untuk menegakkan atau untuk mengajarkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk apa? Untuk menjelaskan tentang tauhid ini. Karena urgensi yang sangat besar, maka dia juga merupakan perkara yang sangat besar. Begitu pula lawannya, perkara yang paling buruk adalah apa? Syirk. Lawan dari tauhid. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka sama saja dia apa? Mencoreng tauhidnya. Maka kita harus memiliki loyalitas. Makanya di awal-awal juga Syekh menjelaskan bahwasanya bagaimana sikap kita tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bukan hanya menghindari perbuatannya, namun orang-orangnya juga kita apa? Kita menjauh darinya. Kalau bisa kita berada di sini, kesyirikan itu di tempat yang lain, nggak boleh kita ikut.
Ya, ini menunjukkan apa? Wala dan bara kita kepada apa? Kepada kesyirikan tersebut. Kemudian wahwa, apa yang dimaksud tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadah, di dalam ibadah tersebut. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan at-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa maknanya adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, ay ja'ala syai'u wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, tidak ada duanya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala katakan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Ahad itu para jamaah enggak ada angka duanya, berbeda dengan wahid. Wahid itu ada itsnan. Kalau ahad itu enggak ada dua, kata dua itu enggak ada dari kata ahad. Ini menunjukkan bagaimana apa? Jelinya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengungkapkan Al-Qur'an. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan qul huwallahu wahidun, tidak. Katakanlah bahwasanya Allah itu yang pertama, bukan. Allah mengatakan Allah itu esa, satu. Enggak ada duanya. Ya, kalau kita mempelajari bagaimana bahasa-bahasa Al-Qur'an itu sangat mulia para jemaah. Sangat teliti dan jeli. Sehingga apa? Menunjukkan bagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ummi. Apa artinya ummi? Gak bisa baca dan gak bisa nulis, tapi mampu mengeluarkan apa? Ayat-ayat yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang Arab pada zaman tersebut. Sudah ada para penyair, sudah ada para orang-orang membuat syair-syair yang indah, tapi dia gak mampu mengalahkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala dan benarnya risalah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terrealisasikan kecuali dengan dua perkara. Apa itu? An-nafi, menafikan, dan al-itsbat, menetapkan. Menafikan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini, apapun bentuknya, apakah dia manusia, apakah dia jin, ataukah dia hewan, ataukah dia tumbuh-tumbuhan, dinafikan semuanya. Bahwasanya semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu batil, dan diisbatkan hanya satu yang benar. Ya, hanya satu yang benar. Oleh karena makna la ilaha illallah yang benar itu adalah sebagaimana kita sebutkan tadi. La ilaha illallah maknanya apa? La ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah sering kita dapati ada yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan kata tidak ada Tuhan selain Allah. Makna tidak ada Tuhan selain Allah ini kurang tepat. Kenapa? Karena kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Sesuatu yang disembah itu bisa disebut Tuhan. Ada orang menyembah sapi. Ada yang menyembah sapi enggak? Ada. Ada orang menyembah matahari. Matahari bisa disebut sebagai Tuhan. Ada yang menyembah sapi tadi, sapi sebagai Tuhan. Ada yang menyembah kera, bahkan naudzubillah, merendahkan dirinya kepada kera, seolah-olah kera itu lebih mulia dari dia yang berakal, namun tidak digunakan akalnya. Ada yang menyembah misalkan Nabi Isa alaihissalam, namun Nabi Isa alaihissalam tidak bisa disebut sebagai Tuhan karena dia tidak ridho dengan penyembahan tersebut. Sebenarnya kalau kita jelaskan makna tauhid, akan tapi dia secara bahasa bisa disebut sebagai Tuhan karena dia disembah. Ada orang menyembah kuburan sebagai Tuhan, namun semua sesembahan itu batil. Maka kita artikan apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah meskipun banyak sesembahan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara merealisasikan tauhid. Harus kita benar-benar menafikan semua sesembahan, semua peribadatan
dan menetapkan hanya satu yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafiyal hukmu amma siwal muwahhid wa isbatihi lahu. فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. Ini adalah penjelasan tentang makna tadi an-nafi wal isbat saja. Ya. Seseorang tidak sempurna tauhidnya sampai dia apa? Sampai dia benar-benar menetapkan hanya satu, para jamaah. Banyak orang mengaku bertauhid namun masih melakukan kesyirikan, maka ini masih dipertanyakan tauhidnya. Ada orang-orang yang mengucapkan syahadat akan tapi tidak memahami makna syahadat tersebut. Di dalam syahadat tersebut terdapat nafi dan isbat. Ya, menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan hanya satu saja yang berhak untuk disembah. Kemudian wa fil istilah arrafahu al-muallifu biqaulihi at-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Adapun makna tauhid, makna tauhid secara istilah adalah sebagaimana yang ditarifkan, yang diterjemahkan oleh muallif di dalam ucapan beliau, at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ibadah apapun itu, ibadah kecil, ibadah besar, ibadah nampak, sembunyi, ataupun ibadah apa saja, kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai an ta'budallaha wahdahu la syarika bihi, la tusyriku bihi syai'an. Artinya adalah engkau beribadah kepada Allah semata, satu-satunya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan nabi yang diutus. Nabi siapa saja, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Enggak boleh kita menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun para nabi-nabi yang lain. Wala malakan muqarraban. Tidak boleh juga menyekutukan Allah dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyembah malaikat enggak? Ada yang menyembah malaikat. Tidak boleh kita menyembah malaikat. Meminta sama malaikat aja enggak boleh, para jamaah. Padahal dia misalkan yang mengatur hujan. Sebagai contoh, yang malaikat yang ditugaskan mengatur hujan, siapa namanya? Malaikat siapa? Sering dengar-dengar di masjid kan, ya kan? Malaikat Jibril, bawa wahyu, Mikail. Mikail, orang yang diwakilkan untuk apa? Mengatur hujan. Tapi kita tidak boleh apa? Minta hujan sama Mikail atau malaikat yang mengatur hujan. Padahal dia benar-benar apa? Benar-benar ngatur hujan, para jamaah. Apalagi kepada orang yang enggak bisa ngatur hujan. Misalkan minta tolong sama pawang hujan, dia nggak bisa menahan hujan sebenarnya. Apalagi dia mau kita suruh nahan hujan, dia nggak ada nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia bisa ngatur hujan. Yang bisa ngatur hujan ditugaskan oleh Allah siapa? Salah satu malaikatnya. Tapi kita tidak boleh, wahai malaikat pengatur hujan, hentikanlah hujan, nggak boleh, atau turunkanlah hujan, nggak boleh. Padahal kenyataannya orang-orang pawang hujan itu sebenarnya pintar atau boleh dikatakan licik gitu. Kenapa? Jadi sebelum dia melakukan ritualnya, dia cek BMKG dulu biasa zaman sekarang. Ya, kalau Bapak baca berita itu yang sedang viral waktu di Mandalika ya. Mandalika itu ternyata si mbak-mbak itu cek BMKG dulu. Tapi apes juga kan, hujan-hujan juga. Itulah ya kan. Maka itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditugaskan ngatur hujan saja enggak boleh kita minta hujan atau minta untuk menahan hujan, apalagi orang-orang yang tidak ada kapasitasnya dengan hal tersebut. Wala roisan, enggak boleh juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemimpin atau pemimpin-pemimpin kita.
Bagaimana cara menyekutukan Allah dengan pemimpin? Di antaranya adalah dengan mentaati pemimpin itu ketika memerintahkan kepada kemaksiatan. Itu juga termasuk mentuhankan pemimpin tersebut. Karena apa? Menghalalkan yang halal, yang haram misalkan, atau mengharamkan yang halal, kemudian kita mengikuti ucapan pemimpin tersebut, maka di situ juga kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala manikan, tidak pula kepada para raja, wala ahadan minal khalqi, tidak pula kepada salah satu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bal nufriduhu wahdahu bil ibadati, akan tetapi kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam ibadah, mahabbatan, dengan penuh kecintaan. Ini sempurna-sempurnanya ibadah, kita harus dengan penuh rasa cinta, bukan terpaksa para jemaah. Ibadah itu enggak dipaksa. Akan tapi berbeda dengan ketika kita pendidikan anak-anak, maka harus dipaksa, enggak masalah. Tapi kalau udah dewasa, maka tidak boleh kita merasa terpaksa di dalam ibadah. Harus dilakukan penuh dengan kecintaan. Wa ta'ziman, penuh dengan pengagungan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Harus penuh dengan cinta, penuh dengan pengagungan, waraghbatan warahbatan, penuh dengan rasa harap dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muradus syekh rahimahullahu taala at-tauhid, yang dimaksud dengan syekh rahimahullahu taala at-tauhid alladhi bu'isat ar-rusul, yaitu tauhid yang diutus para rasul, litahqiqihi, untuk mentauhidkan hal tersebut, li'annahu huwallazi hasala bihil ikhlas min aqwamihim. Inilah yang didapatkan keikhlasan dari kaum-kaum mereka. Ya, ini yang mendapatkan al-ikhlal, bukan al-ikhlas ya, al-ikhlal, gangguan. Ini yang ketika mendakwahkan dakwah ini baru diganggu oleh kaumnya, kaum para rasul tersebut. Adapun kalau mengajak kepada persatuan, mengajak kepada akhlak yang mulia, maka ini enggak masalah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu disebut sebagai apa? Al-Amin, orang yang diberikan amanah. Kalau punya titipan dititip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika mendakwahkan tauhid baru diganggu oleh kaumnya. Maka orang-orang yang mendakwahkan tauhid tidak boleh heran, tidak boleh kaget kalau ada gangguan dari siapa saja, dari keluargakah, dari masyarakatkah, atau dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid tersebut. Kemudian kita lanjutkan satu poin lagi. Wa hunak ta'rif 'am lit-tauhid, ada makna yang lebih umum dari kata tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yukhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh apa yang dimaksud dengan yang khusus tersebut. Insyaallah kita lanjutkan tahun depan ya para jemaah. Mohon maaf kita libur tahun ini, kita lanjutkan insyaallah tahun depan kalau masih ada kesehatan dan masih hidup ya. Amin. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.